SMP Taruna Bakti terletak di Jalan LLRE Marta Dinata nomor 52 Bandung. Merupakan sekolah pembauran yang mendidik dan melatih siswa tentang kerukunan hidup bermasyarakat dalam keberagaman agama, sosial ekonomi, dan suku bangsa. SMP Taruna Bakti membekali siswa dengan kompetensi abad 21, yaitu 4C, Critical Thinking, Creative, Communicative, and Collaborative. SMP Taruna Bakti memiliki fasilitas yang lengkap, diantaranya guru yang profesional dan ramah, ruang kelas yang nyaman, laboratorium IPA berstandar internasional, lapangan olahraga yang luas, bus sekolah, moving class system, dan hybrid learning system. SMP Taruna Bakti memiliki layanan kelas reguler dan bilingual. Beragam kegiatan unggulan seperti ekstrakurikuler online seperti sinematografi, cooking class, menjahit, gimnastik, dan 20 ekskul lainnya. Webinar atau seminar siswa secara rutin dan pembinaan leadership melalui organisasi sekolah OSIS dan MPK yang aktif. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sebelum kita memulai acara, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, mohon kesediaannya untuk mengisi link daftar hadir terlebih dahulu. Untuk linknya ada pada chat Zoom Bapak Ibu masing-masing ya. Terima kasih. Baik. Mohon perhatiannya, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Deti Nurwenda selaku Kepala SMP Taruna Bakti. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Taruna Bakti. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6, serta Bapak Ibu guru yang kami hormati. Sebelum memulai acara hari ini, marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi PPDB SMP Taruna Bakti tahun pelajaran 2023-2024 pada hari ini, Kamis 20 Oktober 2022. Perkenalkan, saya Sandra yang hari ini bertugas memandu kegiatan hari ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan hari ini. Pertama, ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya,
pembacaan doa, pemaparan terkait PPDB SMP Taruna Bakti, sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk siap atau menyesuaikan. Terima kasih, Bapak Ibu. Sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Untuk itu, kami persilahkan Bapak Yogi untuk memimpin doa. SMP Taruna Bakti terletak di Jalan LLRE Marta Dinata nomor 52 Bandung, merupakan sekolah pembauran yang mendidik dan melatih siswa tentang kerukunan hidup bermasyarakat dalam keberagaman agama, sosial ekonomi, dan suku bangsa. SMP Taruna Bakti membekali siswa dengan kompetensi abad 21, yaitu 4C, Critical Thinking, Creative, Communicative, and Collaborative. SMP Taruna Bakti memiliki fasilitas yang lengkap, diantaranya guru yang profesional dan ramah, ruang kelas yang nyaman, laboratorium IPA berstandar internasional, lapangan olahraga yang luas, bus sekolah, moving class system, dan hybrid learning system. SMP Taruna Bakti memiliki layanan kelas reguler dan bilingual, beragam kegiatan unggulan seperti ekstrakurikuler online seperti sinematografi, cooking class, menjahit, gimnastik, dan 20 ekskul lainnya. Webinar atau seminar siswa secara rutin dan pembinaan leadership melalui organisasi sekolah OSIS dan MPK yang aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau mau ikut doanya dari HP. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara di pagi hari ini senantiasa berikan kelancaran, kesehatan, dan tentunya dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Izinkanlah saya memandunya secara Islami untuk yang beragama Kristen, Hindu, Buddha bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ala syukri ni'amillah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minal mu'minin.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la sahla illa ma ja'alhu sahla. Allahumma ftah alaina abwabal ilmi wa abwabal barakati wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal barakati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Azizu ya Ghaffar, ya Karim ya Sattar. Ya Azizu ya Ghaffar, ya Karim ya Sattar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Yogi. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan terkait PPDB SMP Taruna Bakti yang akan disampaikan langsung oleh Kepala SMP Taruna Bakti. Kepada Ibu Deti, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Apakah suara saya jelas? Jelas ya. Ya, Ibu Fitria semangat sambil di kantor. Ibu Eli sudah standby mau menyimak dengan sungguh-sungguh. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktu menghadiri undangan kami dalam rangka sosialisasi PPDB SMP Taruna Bakti untuk tahun ajaran 2023-2024. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahim walaupun tatap layar, karena kita sebetulnya satu rumah begitu ya, walaupun beda unit, tapi jaraklah yang memisahkan kita. Semoga nanti kita bisa bersilaturahmi lebih erat jika putra-putri Bapak Ibu nanti bersekolah di SMP Taruna Bakti. Amin. Terima kasih sekali lagi di sela-sela kesibukan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk memenuhi undangan ini. Tujuan kami melakukan sosialisasi sekiranya nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai PPDB SMP. Pintu kami sangat terbuka lebar. Silakan Bapak Ibu mau bertanya di saat sekarang atau nanti datang langsung ke SMP, kami persilahkan. Baik, perkenalkan saya Ibu Deti, Kepala SMP Taruna Bakti, dan di Zoom ini pun telah ada tim PPDB SMP Taruna Bakti, ada Pak Andrea sebagai ketua, ada juga Pak Didi, wakil akademik, dan tim IT yang selalu setia menemani saya kalau ada kegiatan seperti ini di sela-sela mereka mengajar. Baik, kita langsung mulai. Pak Oki, bisa ditampilkan profil singkat SMP Taruna Bakti? Ya, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit mengenai profil SMP Taruna Bakti terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke bagian teknis PPDB untuk tahun ajaran 2023-2024. Secara
visual, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan profil SMP Taruna Bakti dalam video singkat. Sekarang saya akan rangkumkan sedikit mengenai hal tersebut dalam PPT yang sudah tampil di layar ini. Lanjut. Pertama, bahwa SMP Taruna Bakti ini memiliki 2 kelas layanan. Yang pertama ada kelas reguler dan yang kedua ada kelas bilingual. Minggu lalu saya pernah datang ke kelas-kelas di SD Taruna Bakti, ke kelas 6. Saya sampaikan hal ini, ternyata luar biasa. Banyak siswa yang tertarik masuk kelas bilingual. Bu, aku mau kelas bilingual, Bu, aku mau kelas bilingual. Boleh, gitu ya. Hal ini saya sosialisasikan kembali mengenai cara untuk masuk ke kelas bilingual. Karena ada tes khusus sehingga anak itu bisa terseleksi dan untuk menghindari ke depannya anak tersebut merasa tidak mampu begitu ya. Yang pertama kelas reguler itu kelas pada umumnya. Satu kelas itu 26 siswa, maksimal di 28 siswa, dan untuk SMP Taruna Bakti di tahun depan itu akan membuka 7 kelas untuk kelas reguler. Apa saja syaratnya untuk masuk kelas reguler? Ini perlakuannya sama dengan kelas bilingual. Anak-anak harus memasukkan nilai rapot karena itu menjadi syarat seleksinya, nilai rapot, nilai tes masuk, hasil psikotesnya, dan ada placement test. Kemudian untuk kelas bilingual, apa saja mata pelajaran yang dibilingualkan? Tentu saja tidak semua Bapak Ibu, bahasa Indonesia itu tidak bisa dibilingualkan jadi bahasa Inggris gitu ya. Begitupun PKN, kecuali saya guru bahasa Indonesia, bilingualnya Sunda dan Indonesia gitu ya. Kalau anak-anak bilingual ini berarti Indonesia dan Inggris. Bahasa yang dibilingualkan, mata pelajaran IPA, matematika, seni budaya, PTD, TIK, dan IPS. Mereka akan mendapatkan guru yang menggunakan 2 bahasa, Inggris dan Indonesia untuk mata pelajaran tersebut. Satu kelasnya minimal 20 dan maksimalnya 22 siswa. Tetapi memang antusiasme orang tua untuk memasukkan ke kelas bilingual. Sebagai informasi untuk kelas 9 ya Pak Didi, 9 sekarang ini jumlahnya melebihi dari kuota yang seharusnya. Karena kami mendapatkan beberapa siswa yang mutasi, menginginkan di kelas bilingual, dan setelah kita lakukan seleksi itu mereka memang kualifikasinya masuk begitu ke kelas bilingual. Maksimalnya 2 kelas, jadi sampai tahun ini kita punya 2 kelas bilingual. Apa persyaratan untuk masuk kelas bilingual? Sama halnya dengan kelas reguler. Kami akan melihat dari nilai rapot, nilai tes masuk, psikotes, dan placement test. Dari placement test inilah tentu saja kalau anak yang menginginkan kelas bilingual, ada standar nilai yang harus dicapai. Placement test ini meliputi speaking, writing, kemudian general English, dan lain-lain. Tentu ada tim khusus untuk seleksi kelas bilingual ini. Nah, nanti setelah dari semua tahapan ini nilainya ada, setelah direkap, begitupun dari hasil psikotesnya, psikolognya merekomendasikan untuk masuk kelas bilingual, kami akan tawarkan kepada orang tua dan siswa. Ingat, pada orang tua dan siswa, bukan hanya keinginan orang tua saja, gitu ya. Harus ada diskusi di sana. Nanti ditawarkan, kalau mau diambil, oke. Kalau tidak pun tidak apa-apa, gitu ya. Berikutnya, kurikulum yang kami gunakan mulai dari tahun lalu ada 2 kurikulum yang berlaku di SMP Taruna Bakti. Untuk kelas 7 kami sudah menerapkan kurikulum merdeka seperti anjuran dari Mas Menteri ya, dari Mas Nadiem, dengan berbagai kelebihannya penerapan kurikulum ini, dan memang disarankan perlahan tapi pasti begitu semua sekolah harus menggunakan ini. Tahun ini kita sudah menerapkan untuk kelas 7, sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 9 ini untuk menghabiskan kurikulum 2013. Jadi diharapkan nanti semua kelas akan menggunakan kurikulum merdeka.
Apa saja yang berbeda? Sebetulnya bukan kurikulum yang baru, Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka ini pengembangan atau perbaikan hal-hal apa yang kurang di kurikulum 2013. Inti atau tujuan utama dengan kurikulum ini, pemerintah ingin mendorong siswa untuk mengeluarkan potensi, bakat, minat, baik bidang akademik maupun non-akademik. Jadi tidak melulu sekarang itu harus akademiknya yang bagus, dan itu pun sejalan dengan visi misi SMP Taruna Bakti. Kami harus bergerak, begitu ya, harus lincah menyesuaikan dengan keadaan, bahwa tidak lagi kami hanya mendorong anak-anak untuk pintar dalam akademik saja, tapi kalau anak-anak ada potensi lain dalam bidang olahraga misalnya, dalam bidang seni gitu ya, atau ekstrakurikuler lain, kami akan mendorong anak tersebut untuk bisa berprestasi. Kemudian beda yang lain yang sudah kita lakukan, bahwa di setiap hari Jumat kegiatannya mereka berkelompok akan melakukan proyek profil Pancasila. Jadi mereka belajar, tetapi nanti di akhir pembelajaran yang setiap Jumat itu mereka harus memiliki proyek, gitu ya. Dimulai dari analisis dari masalah dulu, menganalisis masalah itu, mencari solusi, sampai nanti mempresentasikan apa hasil dari diskusi kelompok mereka tentang proyek profil Pancasila yang temanya berubah setiap waktu tertentu. Lanjut, Pak. Kemudian ini mulai masuk ke PPDB, bahwa untuk tahun ini selaras dengan tadi bahwa kita itu ingin mewadahi anak-anak yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, maka di jalur masuk tahun ini pun kami membuka 2 jalur. Yang pertama jalur akademik dan jalur prestasi. Ada yang bertanya, jalur prestasi itu apa, Bu Deti? Apakah anak saya yang ranking 1 setiap saat bisa jalur prestasi? Bukan begitu Bapak Ibu maksudnya ya. Prestasi ini artinya mereka juara lomba, gitu ya. Juara lomba, baik yang dilakukan oleh kota, kemudian nasional atau internasional, gitu ya. Sedangkan kalau yang ranking 1, 2, 3 berarti itu masuknya ke akademik. Apa bedanya? Jalur masuk akademik itu mereka harus melakukan tes masuk, mengerjakan soal yang kami siapkan, 25 soal literasi, 25 soal numerasi, totalnya 50 soal. Kemudian ditambah nilai raport, ditambah psikotes, gitu ya. Kemudian gelombang 1 itu mulai dari 3 Oktober, jadi kita sudah buka kurang lebih 2 minggu lalu sampai dengan 1 Desember. Agak berbeda sedikit dengan jalur prestasi, dibuka 3 Oktober sampai 30 November, karena kami akan melakukan uji kompetensi langsung untuk mereka yang mengikuti jalur masuk lewat jalur prestasi ini. Apa perbedaannya? Yang mengikuti jalur prestasi, mereka tidak usah tes lagi, tidak usah mengerjakan soal literasi numerasi, tetapi yang kami perhatikan adalah nilai raport, kemudian bukti kejuaraannya akan kami verifikasi oleh timnya, oleh tim khusus jalur prestasi, kemudian mereka akan diundang ke sekolah untuk uji kompetensi langsung mengenai prestasi apa yang dia dapatkan, dan tetap mengikuti psikotes juga, gitu ya. Lanjut. Sedikit saya sampaikan keunggulan SMP Taruna Bakti yang insya Allah Bapak Ibu pun sudah tahu, begitu ya. Yang pertama, bahwa ekskul di SMP Taruna Bakti itu bervariasi, dan mulai tahun ini kami yayasan sudah merekrut pelatih yang profesional. Jadi minimal dia itu pelatih PON misalnya untuk basket, gitu ya, atau untuk bulu tangkis minimal dia pernah mengikuti Porda dan seterusnya. Ada 23 ekskul yang kami rekrut pelatihnya secara profesional. Kemudian guru yang profesional sesuai dengan atau linier dengan latar belakang pendidikannya, dan ramah, Bapak Ibu. Beberapa orang tua mengatakan guru-guru SMP itu memang harus friendly karena menghadapi anak-anak remaja yang sedang, orang Sunda bilang memejehna, Bapak Ibu, SMP itu ya.
wah luar biasa menguji kesabaran, sehingga gurunya pun harus bisa masuk ke lingkungan mereka, sehingga mereka bisa bercerita apapun masalah atau apa yang mereka hadapi begitu ya di SMP ini. Kita memiliki 57 guru, Bapak Ibu, ini mungkin agak berbeda nanti selama di SD kelas 1 sampai kelas 6 itu gurunya paling banyak mungkin 5, tetapi di SMP saya memiliki 57 guru, kalau dengan karyawan itu totalnya di 65, sehingga nanti tentu akan banyak adaptasi yang harus dilakukan. Setiap mata pelajaran gurunya satu, jadi minimal di kelas itu mereka akan bertemu dengan 13 orang guru yang berlainan mata pelajarannya dan karakternya. Kemudian fasilitas kami istimewa, kalau di SD itu karena mereka belum belajar IPA yang praktikum, begitu, di SMP mereka sudah mulai praktikum, dan yayasan sudah memfasilitasi dengan lab yang super canggih dan keren untuk memfasilitasi anak-anak belajar. Jadi mereka kalau di lab itu tidak membosankan, kit-kitnya semua sudah ada dilengkapi dari Pudak yang langsung sumber pembuatan kit untuk pembelajaran. Kemudian begitupun dengan lab PTD. PTD ini adalah mata pelajaran khas yang beda dengan sekolah lain, pendidikan teknologi dasar. Mereka akan diajarkan bagaimana menggergaji gitu ya, bagaimana membetulkan listrik kalau mati, keterampilan soft skill itu yang diajarkan di PTD. Kemudian tadi selain PTD ada mata pelajaran khas di SMP yaitu pengenalan budaya dan bahasa internasional. Untuk SMP ada bahasa Prancis, bahasa Mandarin, dan bahasa Jerman. Kemudian ini kabar baik juga, mungkin di tahun ini kita dari yayasan memberikan diskon untuk sibling, untuk saudara dan alumni. Jadi Bapak Ibu yang alumni dari Taruna Bakti, dari TK misalnya, SMP, SMA sampai ASM itu akan mendapatkan diskon 10% dari DP dan DPP. Begitupun sibling, kalau putra-putri Bapak Ibu sekarang punya kakak atau adik begitu yang sudah bersekolah sebelumnya di Taruna Bakti dan masih bersekolah walaupun tidak bersamaan masuknya begitu ya, itu mendapatkan diskon juga. Dan tentu saja ada harga spesial khusus dari alumni SD Taruna Bakti yang sangat berbeda dengan kalau dari luar SD Taruna Bakti. Kami menyediakan juga tutorial gratis bagi putra-putri kita yang merasa kurang atau perlu waktu tambahan untuk memahami satu pelajaran, maka kita berikan tutorial gratis di jam pulang sekolah. Kemudian mulai tahun ini pun yayasan dan SMP sudah membuka lagi program Student Exchange Program, pertukaran pelajar ke luar negeri, dan immersion program, yaitu kita ikut belajar di sekolah di luar negeri beberapa hari gitu untuk memberikan wawasan keinternasyonalan. Selanjutnya ada juga layanan online, Bapak Ibu. Yayasan sekarang sudah membuka atau memfasilitasi kalau ada siswa-siswi kita yang karena sesuatu hal tidak bisa datang ke sekolah, kita akan layani dengan layanan online ini. Kemudian kami pun sekarang akan memiliki guru pendamping khusus untuk melayani, mendampingi, dan membersamai putra-putri kita yang memiliki kebutuhan khusus. Lanjut, Pak Oki, atau sudah habis ya? Sudah habis, Bu. Sudah habis yang ini ya. Langsung ke PPDB mungkin, ke panduan PPDB ya, nanti pertanyaannya di akhir. Ya, Bapak Ibu, tadi sedikit saya sampaikan tentang profil SMP Taruna Bakti. Sebelum nanti lebih detail, saya akan uraikan, saya akan paparkan langsung ke teknis PPDB SMP Taruna Bakti untuk tahun ajaran 2023-2024. Mangga Pak Oki. Sebagai informasi, sampai tadi pagi saya cek,
murid SD Taruna Bakti yang sudah mendaftar itu di angka 50-an, 50 orangan gitu ya, dari total kurang lebih 109. Sedangkan yang sudah verifikasi itu baru 21 orang. Nah, Bapak Ibu jangan bingung kalau misalnya susah mengupload berkas, saya tunggu di SMP saja, boleh secara offline. Bapak Ibu misalnya berkasnya sudah ada, kemudian agak susah masuk karena jaringannya lemah atau kurang atau apapun itu, boleh titipkan ke putra-putri Bapak Ibu saja sambil sekolah, nanti suruh Dek, nanti kamu ke TU SMP ya, berikan ini ke panitia PPDB. Nanti kami akan bantu verifikasi langsung Bu di sini gitu ya. Jadi selain upload secara online, kalaupun ada kesulitan silahkan datang langsung ke SMP Taruna Bakti. Baik Bapak Ibu, ini adalah panduan PPDB SMP Taruna Bakti yang sudah ada di web, bisa dicek langsung. Tapi dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkannya. Lanjut. Ini yang setelah saya jelaskan tadi, jalur akademik itu, jalur akademik dan jalur prestasi, rapot yang harus diberikan, rapot kelas 4-5 semester 1-2. Kalau tahun-tahun yang lalu, kami meminta rapot kelas 6 juga, gitu. Tapi kan kelas 6 itu baru di Desember, sehingga yang kami sesuaikan, Bapak Ibu mengupload atau menyerahkan syaratnya itu rapot kelas 4 dan 5 semester 1 dan 2. Begitupun untuk jalur prestasi. Di situ ada ketentuan untuk jalur prestasi Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud prestasi ini putra-putri Bapak Ibu pernah mengikuti kejuaraan atau lomba tingkat SD, juara 1, 2, 3, tingkat kota, kabupaten, nasional atau internasional. Prestasi kejuaraannya boleh dalam bidang olahraga, misalnya dia atlet basket gitu ya, pernah ikut lomba nasional dan ada pialanya atau piagamnya, ada fotonya, itu boleh. Silahkan masuk jalur prestasi. Atau bidang seni, keagamaan, sains dan teknologi, pramuka atau olimpiade yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan atau induk organisasi yang resmi. Nanti kalau yang mengadakannya ini boleh enggak? Mengadakannya itu boleh enggak? Untuk pertanyaan lebih lanjut, lembaga apa atau instansi apa yang bisa kami verifikasi, itu bisa Bapak Ibu datang saja ke sekolah untuk nanti kita diskusikan dengan tim yang menyeleksi jalur prestasi ini. Prestasi dan kejuaraan diperoleh calon siswa baru 3 tahun terakhir pada sekolah sebelumnya. Jadi di SD mungkin berarti di kelas 3 begitu. Jangan Bu, ini anak saya juara balet dari TK misalnya atau KB, nah itu tidak bisa, harus 3 tahun terakhir. Kejuaraan yang dimaksud bukan merupakan eksibisi dan mengikuti uji kompetensi secara langsung di kampus SMP Taruna Bakti. Jadi nanti diundang, sudah ada tanggalnya, kapan tim kami bisa menilai, melihat uji kompetensi putra-putri Bapak Ibu yang mengikuti jalur prestasi ini. Berikutnya, ini jalur prestasinya dan ketentuannya. Bapak Ibu bisa baca lebih detail di web kami. Sudah ada panduan seperti ini, sudah lengkap. Termasuk jalur dia pernah mengikuti jambore ya untuk pramuka begitu, itu silahkan untuk didaftarkan. Jambore, nah itu yang bawah. Atau misalnya pernah ikut olimpiade gitu, itu silahkan manfaatkan kesempatan ini. Berikutnya Pak, ini keagamaan pun boleh ya. Kalau misalnya yang agama Islam, dia pernah hafiz berapa juz gitu ya, dan ada buktinya, silahkan daftar. Yang agama Katolik pun ini saya mencari informasi dari guru-guru agama yang ada di SMP, ternyata bisa menggunakan jalur prestasi dengan ketentuan khusus yang sudah tertera di situ. Untuk agama Katolik katanya ada prestasi dan lomba yang diperoleh siswa dalam hal lomba baca kitab suci, lomba tutur atau sharing kitab suci, ada lomba kur, ada menjadi Miss Dinar di gereja. Ya, itu untuk
kategori keagamaan. Silakan nanti dibaca lebih lanjut di web kami. Berikutnya, Pak. Kemudian tadi tanggal-tanggalnya ya, ini tanggal yang tadi sudah saya sampaikan untuk jalur akademik tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober sampai 1 Desember. Katanya kalau orang Sunda, orang Indonesia suka engke-engke paling lambat tanggal berapa ya Bu gitu, bukan paling cepat, paling lambat tanggal berapa gitu ya. Saya sarankan jangan nunggu paling lambat, takutnya nanti pada saat Bapak Ibu mau upload berkas ternyata ada gangguan misalnya gitu ya, ternyata ada satu berkas yang belum ada gitu. Jadi saya mengajak jika Bapak Ibu memang berminat untuk menyekolahkan ke SMP Taruna Bakti, silahkan mulai dari sekarang saja untuk daftar sekaligus untuk menyerahkan verifikasinya, untuk menyerahkan berkasnya. Karena saya lihat tadi dari 50 yang sudah verifikasi itu 20, berarti ada 30 siswa yang belum menyerahkan berkas. Atau kadang Bu, VA-nya kami belum dapat katanya, padahal VA itu kan dikirim lewat email ya. Saya cek email katanya belum ada. Mungkin Bapak Ibu bisa mengeceknya di spam. Biasanya malah masuk ke situ gitu. Silahkan dicek. Kalau masih tidak ada, boleh hubungi Ibu Eti atau nomor humas SMP Taruna Bakti. Setelah mengikuti nanti setelah daftar, maka akan mengikuti tes akademik dan psikotes. Jadwalnya sudah ada, soalnya itu numerasi dan literasi, dan menulis esai singkat tentang pribadi anak-anak. Kemudian setelah semuanya beres, placement test akan dilakukan setelah siswa dinyatakan lulus. Jadi placement test itu bukan merupakan seleksi anak lulus masuk ke Tarbak atau tidak gitu ya. Placement test ini digunakan untuk seleksi kelas bilingual dan pemetaan kemampuan bahasa Inggris siswa. Ini jalur prestasi pun sama, mengikuti psikotes dan placement test. Yang tidak diikuti adalah tes akademiknya saja karena diganti dengan uji kompetensi langsung. Lanjut Pak. Masuk ke yang inti dari semua pembicaraan, biasanya ini yang ditunggu oleh ibu-ibu begitu ya, dan bapak-bapak untuk menyiapkan berapa sih biaya masuk ke SMP Taruna Bakti, ada diskon nggak Bu Deti, 99% dan seterusnya. Ini adalah biaya yang sudah di ACC oleh pengurus, bahwa biaya pendaftarannya itu 250.000 untuk dari dalam Tarbak maupun dari luar Tarbak. Sedangkan untuk psikotesnya itu 400.000. Jadi kalau sudah daftar dapat VA-nya itu pasti totalnya 650.000 begitu ya. Ada yang japri ke saya, Bu Deti kenapa katanya di web itu 250 tapi saya dapat VA-nya kok 650 gitu ya. Karena kalau di web tampilan pertama itu untuk semuanya, untuk semua unit. Kalau Bapak Ibu masuk ke web SMP-nya itu sudah muncul harga seperti ini. Kemudian setelah melakukan pembayaran, Bapak Ibu silakan mengupload persyaratan dengan format kode-kode yang sudah disampaikan dalam web ini untuk memberi tanda. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena saya pun suka agak gaptek ya Bapak Ibu ya, asa pengen ditulis, serba dikirim langsung gitu. Kalau bentuknya file lah, upload lah, scan itu rada riuh gitu, lebih baik datang langsung. Mangga kami menunggu Bapak Ibu sekiranya ada kesulitan gitu untuk menyerahkan dokumen ini secara langsung ke tata usaha kami. Jangan lupa pernyataan yang bermaterai itu penting ya gitu. Jadi di print dulu, diisi pakai materai, barulah dalam satu map gitu disatukan, datanglah ke sekolah gitu ya. Lanjut Pak. Nah ini jalurnya, alur kalau Bapak Ibu mendaftar ke SMP Taruna Bakti. Kayaknya semua sudah paham yang ini. Berikutnya Pak, ini pun penjelasan yang tadi, syarat-syarat yang harus diberikan, ini lebih detailnya. Berikutnya Pak. Nah, ini administrasi keuangan,
Jadi nanti setelah diumumkan lulus atau tidak, maka tidak lama dari situ biasanya diumumkan Jumat, maka Seninnya itu sudah melakukan daftar ulang. Yang pertama, untuk jalur akademik, ini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dari asal SD Taruna Bakti, itu ada harga yang spesial dari yayasan, karena kita berarti keluarga besar, begitu ya, dan yayasan menginginkan bahwa dalam satu atap itu kita menjadi sekolah yang berkelanjutan, dari TK Tarbak, masuk SD Tarbak, masuk SMP Tarbak, SMA Tarbak, dan nanti mungkin kita sedang membuka perguruan tinggi Taruna Bakti ASMTB itu, sehingga dibuatlah kebijakan seperti ini. Dari dalam SD Taruna Bakti DPP-nya 8.250.000, ditambah DP-nya 8.250.000, ditambah DPS. DPS ini dana pengembangan sekolah yang dihitung atau ditentukan berdasarkan ranking dari tes masuk, ya, ranking 1 sampai Pak Oki saya nggak bisa lihat, lupa. Nah, ranking 1 sampai 10 itu DPS-nya yang tadi yang paling atas. Ranking 11 sampai 20 di bawahnya. Lebih dari ranking 20 dari hasil tes itu di 6.600.000 gitu ya. Sedangkan dari luar SD Taruna Bakti, apakah di sini ada yang ikut join dari luar SD? Mungkin dari luar SD Tarbak ya, Bapak Ibu, ini saya informasikan. Kalau dari luar SD Taruna Bakti itu DPP-nya 12.650.000, DP-nya pun sama, DPS-nya pun berdasarkan ranking yang dimulainya itu lebih tinggi dari dibandingkan dari dalam SD Taruna Bakti. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu masuk atau ikutnya di gelombang 2, ini beda lagi Bapak Ibu, makanya saya menyarankan kalau memang sudah mantap gitu diskusi antara ibu dan anak ibu di rumah untuk menetapkan sekolah di SMP Taruna Bakti, sebaiknya masuk di gelombang 1, karena kalau gelombang 2 asal SD Tarbak, DPP-nya 8.250, DP-nya sama seperti yang atas, tetapi untuk DPS-nya mengambil nilai yang paling tinggi dari DPS yang ranking-ranking itu. Jadi DPS-nya semua rata 6.600.000 kalau masuk di gelombang 2. Dari asal luar SD Tarbak itu lebih berbeda lagi gitu ya. DPP-nya sama, tetapi DPS-nya hanya satu nilai, mengambil DPS yang paling tinggi. Silakan itu Bapak Ibu pertimbangkan. Kemudian untuk jalur prestasi, kebijakan dari yayasannya untuk asal SD Tarbak, DPP-DP-nya sama, tetapi DPS-nya mengambil yang paling rendah. Begitupun untuk yang dari luar SD Taruna Bakti, DPS-nya mengambil yang paling rendah. Kemudian untuk uang sekolah, kelas reguler itu di 1.760.000 per bulan, untuk kelas bilingual di 2.035.000 per bulan. Biasanya di awal-awal masuk kita samakan dulu semuanya gitu ya, kelas reguler, pembayarannya pun sama reguler. Nanti kalau sudah terbentuk kelas bilingual akan ada penyesuaian untuk uang sekolah dan buku-buku yang berasal dari luar. Gitu. Semua ini harus dibayarkan pada saat jadwal daftar ulang ke bank yang sudah ditunjuk, dan apabila nanti mengundurkan diri maka seluruh dana tidak dapat diambil lagi gitu ya. Makanya harus dipikirkan baik-baik begitu ya. Semoga rezekinya lancar Bapak Ibu, dimudahkan untuk menyekolahkan anak di SMP Taruna Bakti. Amin. Lanjutkan Pak. Ini tanggal-tanggal yang penting Bapak Ibu untuk jalur akademi, 3 Oktober sampai 1 Desember, tanggal tes masuknya 9 Desember, itu di hari Jumat. Jadi nanti tesnya sampai saat ini kami masih menentukan secara online. Bapak Putra-Putri, Bapak Ibu akan tes masuk secara online di rumah, kemudian nanti kami akan berikan panduannya harus seperti apa. Biasanya kita mengharapkan menggunakan 2 device untuk memperlihatkan soal, tampilan, dan posisi anak, begitu. Kemudian tanggal psikotesnya ini bisa jadi 2 hari,
karena alat yang digunakannya personal gitu. Jadi setiap individu akan melakukan tes bersama dengan psikolog, bisa jadi 2 hari begitu, atau memilih antara sesuai jadwal antara tanggal 10 atau tanggal 11, nanti jadwalnya akan diberikan menyusul. Begitupun dengan pengumuman, ini kenapa 16/23, nanti kita melihat situasi apakah memungkinkan tanggal 16 itu diumumkan berdasarkan hasil tes semuanya gitu ya, tes masuknya sudah ada, kemudian terutama hasil psikotesnya sudah ada, sudah direkap dengan cepat, maka kami akan sampaikan ke yayasan untuk disahkan dan diumumkan. Biasanya maksimal itu 2 minggu dari tanggal psikotes itu. Jadi maksimal itu di tanggal 23. Semoga di tanggal 16 sudah bisa diumumkan. Jadi kurang lebihnya di 2 tanggal tersebut. Nanti akan diinformasikan menjelang tanggal pengumuman itu. Sedangkan gelombang 2, jika kursi masih tersedia, kita akan buka di tanggal 2 Januari sampai 10 Maret 2022. Itu tes masuknya 10 Maret secara online juga, dan tanggal psikotesnya 11 dan 12 Maret, diumumkan 17 atau 24 Maret gitu ya. Kemudian jalur prestasi untuk gelombang 1 sudah saya jelaskan tadi dan bisa Bapak Ibu baca di sana. Dan registrasi ini yang tadi saya maksudkan, kalau di tanggal 16 atau kita ambil 23 Desember diumumkan, itu hari Jumat, maka hari Seninnya tanggal 26 Desember sampai Jumat dalam waktu 1 minggu itu Bapak Ibu melakukan registrasi, daftar ulang, dan pembayaran keuangan di aula lantai 2. Jadi banknya nanti sudah ada di aula tersebut, Bapak Ibu tinggal datang, biasanya beserta anaknya, begitu, untuk pengukuran seragam, kalau memang sudah tersedia seragamnya, kalaupun belum, nanti diukur sendiri di koperasi, begitu ya. Lanjut Pak, sudah habis ya? Ya, ini adalah nomor-nomor atau medsos penting yang bisa Bapak Ibu catat, nomor humas, kemudian YouTube-nya, IG-nya, nomor teleponnya, Facebook-nya, Bapak Ibu bisa lihat-lihat seperti apa kegiatan-kegiatan SMP Taruna Bakti atau profil SMP Taruna Bakti di medsos-medsos tersebut. Sudah habis ya Pak? Ya, demikian Bapak Ibu paparan yang dapat saya sampaikan mengenai PPDB SMP Taruna Bakti untuk tahun ajaran 2023-2024, khususnya untuk SD Taruna Bakti. Sekiranya ada kendala yang bisa kami bantu, silakan untuk datang langsung ke SMP Taruna Bakti. Kami menunggu Bapak Ibu di sekolah, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Sandra. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deti atas paparannya. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan materi yang disampaikan oleh Bu Deti tadi, bisa langsung diunduh di kolom chat Zoom Bapak Ibu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Boleh langsung dibuka mikrofonnya atau boleh juga disampaikan melalui kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih kesempatannya mau bertanya. Yang pertama, langsung aja ya. Yang pertama silakan, tadi Bapak. yang tentang ranking itu berdasarkan kelas 5 atau nunggu kelas 6? Nggak bisa ya. Berarti berdasarkan kelas 5 ya? Terus yang kedua, nomor pendaftaran itu berarti nomor formulir ya? Nomor pendaftaran. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, sementara akan kami tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Ya, ada pertanyaan terkait hasil psikotes anak, apakah bisa didapat oleh orang tua calon siswa? Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari orang tua Raditya 6C.
Kemudian ada pertanyaan ketiga dari orang tua Nakisha Kirana. Bu, maaf mau bertanya, uang seragam dan uang buku dibayar pada tanggal berapa? Apa di typo dulu? Baik, kami tampung 3 pertanyaan dulu. Bu Deti, silahkan mau langsung dijawab. Ya, terima kasih. Sudah ya, terdengar ya. Terima Terdengar, kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama untuk ranking tadi Pak, ranking itu bukan dari rapot Pak, tapi berdasarkan tes masuk dan raport gitu ya, yang sudah diberikan kepada kami, nanti kami akan olah. Jadi bukan berdasarkan ranking di SD-nya masing-masing gitu ya, biar standarnya sama. Jadi dari hasil tes masuk kita olah, ditambah persentasenya adalah 60% dari tes masuk Pak, 40% dari raport yang Bapak Ibu kumpulkan itu. Barulah kita rekap gitu, nanti muncul ranking anak berapa sampai berapa yang nanti kaitannya dengan DPS itu ya. Itu yang pertama. Jadi bukan dari nilai raport SD masing-masing, tapi berdasarkan rekapitulasi olahan dari panitia tim PPDB. Berikutnya nomor pendaftaran itu muncul nomornya ada di pinggir nama putra Bapak Ibu yang sudah verifikasi. Jadi kalau yang belum verifikasi kan itu ada merah-merah begitu ya. Kalau sudah verifikasi kan jadi hijau-hijau semua. Nah, di pinggir sebelum namanya itu ada SMP strip 001, SMP strip 002 gitu ya. Itu nomor pendaftaran. Berikutnya hasil psikotes, apakah orang tua akan dapat? Akan dapat Pak, tapi memerlukan waktu yang agak lama karena nanti psikolognya akan membuat semacam laporan individu gitu, laporan personal secara detail, ada diagramnya segala macamnya. Biasanya itu akan didapatkan setelah putra-putri Bapak Ibu KBM setelah belajar. Itu di bulan Agustus kita mengadakan sosialisasi untuk orang tua kelas 7. Nah, di saat itulah laporan secara individu yang detail kami berikan. Sedangkan untuk keperluan kami menentukan putra-putri Bapak Ibu itu lolos atau tidak masuk ke SMP Taruna Bakti, itu kami baru dapat rekapan secara garis besar dari biro psikolognya. Ya, nanti akan dapat setelah KBM berlangsung Pak, kurang lebih berarti Agustus 2023 gitu ya. Kemudian uang seragam dan buku, ya ini perlu saya sampaikan bahwa nanti untuk Desember sepertinya belum muncul uang seragam dan buku Bapak Ibu karena terlalu cepat ya, sehingga Bapak Ibu bisa melakukannya menjelang nanti tahun ajaran baru. Nanti kami akan informasikan uang seragam dan buku itu kapan, yang jelas pada saat nanti anak-anak mulai KBM itu harus sudah tersedia. Dan biasanya koperasi memerlukan beberapa waktu begitu ya untuk merekap, untuk mendata dan seterusnya. Jadi tidak di bulan Desember. Kalau yang gelombang 1 itu ya tidak di bulan Desember. Sudah ya? Sudah semua Bu Sandra pertanyaan yang tadi? Ini ada pertanyaan yang masuk lagi, Bu. Dari Mama Pelik. Apa betul ada diskon sibling dan apakah bisa double dengan diskon Japres, Bu, atau salah satu saja? Mau langsung dijawab, langsung Bu? Jawab ya. Iya, salah satu silakan. Bapak Ibu, kalau bisa mah double-nya Bunya, sibling iya gitu ya, prestasi iya, alumni iya, jadi 30% diskonnya. Ternyata tidak, hanya pilih salah satu Bapak Ibu. Jadi pilih salah satu jumlahnya 10% gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oh, Bu, ya Bu Sandra, saya langsung baca aja tuh dari chattingan ya. Ya, ini ada nih, Ibu, anak saya dari luar SD Tarbak. Oh, terima kasih Ibu, karena memang saya pun share ke SD-SD lain. Terima kasih Ibu sudah join di sini. Dari luar SD Tarbak, kebetulan tanggal 9 Desember itu sedang PAS semester 1. Bisa susulan Bu? Gitu ya, seandainya PAS-nya sudah beres, nanti Ibu komunikasikan dengan kami akan buatkan jadwal susulan, gitu ya. Itu berikutnya, apa betul ada diskon sibling? Betul, ini yang tadi, tidak bisa double-double Bu.
Kemudian menanyakan perbedaan kelas bilingual dan reguler. Selain bahasa Inggris yang digunakan, apakah ada perbedaan dari pemberian materi sekolah? Ya, kalau Ibu Bapak yang saya hormati, ini pun yang harus saya sampaikan, kelas bilingual di kami itu masih menggunakan kurikulum nasional. Jadi kurikulumnya sama gitu ya, baik itu kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka, artinya bukan kurikulum internasional. Jadi materinya pun sama dengan kelas reguler, hanya ada tambahan sedikit disesuaikan dengan kurikulum internasional. Ya, berdasarkan materi dari buku-buku yang dari luar negeri itu kita pilih mana materi yang masuk ke kurikulum Indonesia gitu, ke kurikulum yang kita gunakan ya. Itu perbedaan materinya. Jadi secara umum materinya sama, hanya tambahannya ditambah sedikit dari buku-buku internasional yang masih berkaitan dengan materi kurikulum nasional kita. Nah, ini yang double-double, udah saya mau bertanya. Anak saya ada di SMA, dari TK sampai SMA sekolah di Tarbak. Nah, berarti kalau adiknya sekarang mau masuk ke SMP, diskon Bu, 10% karena ada saudaranya di SMA, gitu ya. Untuk upload foto 2x3, apakah ada persyaratan khusus? Tidak ada Bu, foto ini biasanya kami gunakan untuk nanti di kartu peserta, ditempel di situ gitu. Kalaupun agak kesulitan kan biasanya kalau foto-foto suka susah ya, diabaikan pun tidak apa-apa atau nanti dibawa ke sekolah ya. Ya, untuk kelas bilingual tadi sudah saya ulas sedikit, Ibu. Nanti selain kita perhatikan dari nilai rapot, kemudian dari tes masuk, dari hasil psikotes direkomendasikan oleh psikolognya atau tidak, dan tentu saja dari placement test yang kita berikan, meliputi general English, kemudian ada speaking, ada writing yang dilakukan oleh tim placement test. Nanti dari situ akan terlihat mana yang terseleksi untuk kelas bilingual, mana yang tidak. Untuk tes masuk itu 50 soal ya Pak, Ibu, soalnya itu 50 terdiri atas 25 soal literasi, 25 soal numerasi. Biasanya kita berikan waktu kurang lebih 2,5 jam untuk tes masuk. Kalau untuk psikotes, satu orangnya itu 1 jam atau 2 jam. Jadi nanti pada saat akan melakukan psikotes akan ada jadwalnya Bu. Putri Ibu itu kebagian psikotesnya jam berapa gitu ya. Jadi datanglah di jam tersebut sehingga tidak terlalu lama menunggu gitu. Beda dengan tes yang biasanya kita lakukan. Kalau tes yang tahun-tahun lalu kita memakai alat tes yang anak itu mengerjakan soal. Tapi kalau sekarang kita akan menggunakan, apakah di sini ada guru BK? Apa ya, saya kurang ingat, Wessler atau apa begitu ya, yang lebih detail terhadap individu setiap anak, sehingga kalaupun nanti ada siswa-siswi yang berkebutuhan khusus, kita bisa melayaninya lebih maksimal, karena kita akan siapkan guru pendamping khusus untuk anak-anak yang teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus. Gitu ya. Jadi alat tesnya pun disesuaikan. Kalau ikut gelombang 1 dan dinyatakan lulus, apakah boleh daftar ulangnya tidak sesuai waktu atau pembayarannya tidak full dulu? Kalau daftar ulangnya harus di tanggal itu, Bu. Nah, tapi kalau misalnya pembayarannya tidak full, nanti kita ngobrol aja berdua dengan saya ya, Bu ya. Nanti kita cari solusinya seperti apa gitu. Kalau dari aturan yayasan harus full Bu, harus langsung cungcreng gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang memang ada sesuatu yang tidak bisa seperti itu, nanti kita bisa diskusi ya Bu ya. Kemudian psikotesnya online, offline Bu. Kalau psikotesnya online kasihan anaknya Bu. Saya juga mengalami beberapa kali psikotes. Ternyata susah banget ngerjain psikotes ya, apalagi untuk anak-anak kelas 6 gitu, apalagi online. Jadi nanti psikotesnya dilakukan secara offline.
Untuk pengumuman jadwal tes, Ibu bisa buka web Taruna Bakti, di situ ada bukletnya yang tadi saya jelaskan, atau di chattingan ini, tadi tim IT sudah share juga, Ibu bisa download, bisa dibaca-baca ulang ya. Semuanya lengkap di sana. Nah, sudah habis sepertinya Bu Sandra pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Deti. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan sosialisasi SMP Taruna Bakti. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk sesi diskusi dan tanya jawab, kita akhiri saja ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.